Baca. Hari ini kembali lagi bersama Andini Aprilia di podcast Behind the Book. Nah, hari ini kita bakalan ngomongin tentang buku yang kayaknya bakalan deket banget sama hati dan juga inner child. Betul sekali. Kita perkenalkan Mas Koko Ganteng. Hai. Hai. Mungkin pertama-tama yang dipertanyakan sama orang-orang adalah kenapa namanya Mas Koko Ganteng? Oh, mungkin saya cerita dulu Oke, boleh. dari awal. Dari Sebenarnya- tengah. Oh, dari awal aja. Oke, dari awal. Boleh. Saya persingkat. Oke. Jadi dulu tuh sebenarnya saya bikin TikTok itu namanya bukan Mas Koko Ganteng. Lalu, Adiknya Versa Besari. berarti kamu suka naik gunung? Ya, suka. Lebih suka ke kata-katanya Bung Versa sama Oke. lagunya juga. Coba nyanyi dulu. Nyanyi lagu apa? Dan tunggulah. Aku di sana. Nah. Oke. Lalu, akhirnya kenapa berubah jadi Mas Koko Ganteng? Karena setelah bikin konten dan nyampe di 500 ribuan pengikut, tiba-tiba Bung Versanya follow saya. Saya jadi ngerasa, aduh, ini mau diapain saya gitu. Takut ya, kayak apakah ini pansos gitu? Ya emang pansos di awal juga kan, gak munafik. Karena Koko Dwianto kayak siapa sih yang kenal gitu. Dan setelah di follow back sama Bung Versa, akhirnya saya ganti Mas Koko Ganteng karena ngerasa nggak enak aja gitu. Dan kenapa milih Mas Koko Ganteng? Karena saya sendiri tuh percaya sama yang namanya afirmasi. Oke. Saya sendiri orangnya insecure, merasa kurang. Jadi saya pikir dengan mengganti nama jadi Mas Koko Ganteng dan sering diulang-ulang, jadi nambah rasa percaya diri. Benar. Gitu. Jadi saya pilih Mas Koko Ganteng. Tapi sebenarnya nama aslinya siapa? Aslinya Koko Dwianto. Oh, Koko Dwianto. Koko Dwianto. Tapi menurutku afirmasinya beneran berhasil teman-teman, karena kalau misalkan kalian lihat real ganteng kok. Ya langsung ganteng kok. Aduh. Sebenarnya jadi afirmasinya berhasil teman-teman, karena Mas Koko Ganteng emang aslinya ganteng. Jadi kalau misalkan kalian pas baca bukunya Mas Koko Ganteng terus kepoin IG-nya, kayak emang nih orang narsis banget ya namanya Koko Ganteng gitu kan. Orang pasti image-nya gitu Iya, kan. Kayak mikirnya waktu gitu pasti. baca Mas Koko Ganteng, hah? Emang beneran ganteng? Terus nanti akhirnya kepoin kan gitu. Kalian Iya. tidak akan kecewa karena beneran ganteng. Amin. Amin gitu kan. Semoga setelah ini insecure-nya berkurang. Iya. Oke. Nah, Mas Koko Ganteng, sekarang katanya ingin menerbitkan buku pertama teman-teman. Tuh. Bukunya berjudul Nak Kamu Gak Apa-apa Kan? Iya. Jawab dong. Nggak apa-apa. Oke. Walaupun nggak aslinya, ya tahu sendiri lah. apa-apa. Oh, tahu sendiri. Ya, kebanyakan manusia kan begitu. Mohon maaf. Sering Taunya- bilang nggak apa-apa, tapi Akhirnya ada apa-apa gitu. Oh, oke. gitu. Awalnya ini Gradian itu kan ketemu sama Mas Koko Ganteng di TikTok ya. Betul. Sampai akhirnya diajak untuk menulis buku. Tadinya kamu sebenarnya konten creator apa, Kak? Kak lagi aku, Mas, sorry. Oh iya, nggak apa-apa. Tadinya sebenarnya udah mulai ngonten itu dari kapan nih? Dari 2017-an. Oh, 2007 udah lama dong. Cuman di YouTube. Oh, di YouTube. Di YouTube saya nggak naik-naik. Agak susah ya, Agak apalagi susah. 2017 tuh persaingannya lumayan ya. Kamu bersaing dengan Eclipse, Ria Reza Ricis. Arab, Ria Ricis, siapa lagi? Chandra Leo. Ya. Ah. Nah, jadi karena sulit, terus di akhir pandemi 2021. 2021. Akhirnya saya bikin konten TikTok karena bertepatan dengan banyak keresahan. Oh, oke. Waktu itu tuh saya selesai dari pekerjaan, terus ada masalah percintaan juga. Oh. Semua masalah jadi satu tuh, Kak. Jadi kayak saya orangnya nggak bisa ini loh, ngehandle banyak masalah. Oh, oke. Jadi kalau ada banyak masalah harus mundur dulu. Hingga akhirnya kan beberapa waktu, berapa 6 bulanan lah
Itu di rumah dulu, terus bikin konten di TikTok. Akhirnya memilih di TikTok dan ternyata banyak orang yang suka. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Dan kemarin itu saya akhirnya memutuskan untuk pindah ke Jogja tuh. Terus baru 1 minggu saya di Jogja, saya dihubungi oleh Gradian lewat, boleh ditunjukin nggak? Boleh. Sama ini Mas TP. Mas TP yang menghubungi saya langsung. Terus ceritanya juga lucu. Oh, kenapa tuh awalnya? Mas TP tuh ngajak Google Meet. Google Meet, oke. Ya, padahal posisinya saya di Jogja dan beliau di Jogja. Iya bener ya. Sama-sama di Jogja tapi nggak tahu gitu. Oh, tak, berarti Mas TP Dijadwalin nggak dulu di tahu. Google Meet. Mas TP nggak tahu kamu di Jogja. Iya. Pas hari H Google Meet dia nanya, Mas di mana? Saya di Jogja. Oh, kita batalin aja Google Meet-nya. Kita langsung ketemu aja di Baciro. Oke, saya langsung ketemu Mas TP. Akhirnya diajak ini untuk bikin buku dan akhirnya lahirnya buku ini. Nah, kamu gak apa-apa kan? Gitu. Mungkin teman-teman penasaran juga karena tadi kan kamu cerita soal dari konten kreator yang di YouTube, terus habis itu karena mungkin waktu itu persaingannya masih sangat ketat ya, masih banyak banget. Dulu tapi di YouTube kamu konten apa? Konten random sih. Oh, konten random. Oke. Sampai akhirnya kamu keluar dari pekerjaan, terus habis itu masalah percintaan juga sempat vakum, terus habis itu akhirnya mulai konten-konten di TikTok gitu. Alhamdulillah banyak yang suka. Alhamdulillah. Gitu kan. Alhamdulillah banyak yang suka. Teman-teman mungkin penasaran konten-konten awal itu waktu di TikTok soal keresahan, tapi yang paling banyak disuka apa sama teman-teman TikTok? Ke relationship sih. Oh, relationship. Iya, karena zaman sekarang kan di TikTok lagi naik banget tuh yang kayak gitu. Akhirnya saya bikin tuh konten yang kayak gitu, keterusan lah sampai sekarang. Oh. Kayak gitu. Dan sekarang tuh dicampur, kayak ditambahin sama yang tentang keluarga, ditambahin juga tentang pekerjaan, banyak. Karena di usia saya yang sekarang kayaknya semua masalah udah pernah dicicipi. Oke, kita spill dulu, kamu usia berapa? Harus banget nih. Harus lah. Kayak kalian udah bilang tadi sudah mencicipi. Mungkin bisa jawab ditebak aja di kolom komentar ya. Oke, boleh. Tapi bisikin aku. Berapa? Kedengeran dong? Oh iya benar ya. Itu tangan. Oh. Nggak kelihatan kan kalian semua? 28 lah, udah 28 ya. Iya, 28. Oke, 28 itu berarti udah mau deket kepala 3. Iya. Oke, deket kepala 3, makanya banyak hal yang mungkin udah dijajalin juga ya dari masalah keluarga, masalah percintaan, pekerjaan. Betul. Dan pasti mungkin teman-teman juga banyak yang relate ya gak sih? Iya. Akhirnya suka gitu. Oke. Berarti selama kamu ngonten di TikTok itu, kan kamu bilang karena banyak yang suka, feedbacknya ke kamu baik berarti? Baik. Baik. Ada satu cerita yang keinget sampai sekarang. Apa itu? Ini boleh ceritain gak ya? Kayak ada satu orang yang datang sama saya cerita lewat Google Meet. Itu laki-laki. Dia tuh cerita tentang masalahnya. Karena terlalu berat, seorang laki-laki itu jarang berbicara loh Kak. Oh, Dia iya? tuh lebih ke memendam perasaannya gitu. Jadi kalau ada masalah dipendem. Sampai akhirnya dia tuh ngerasa pusing sendiri dan kayak kepikiran untuk hidupnya. Oke. Tapi di situ saya coba kasih masukan, terus saya kasih saran, dan ternyata feedbacknya baik. Di saat dia cerita itu, di akhir sesi saya bilang, kalau kamu sekarang lagi sedih, gak apa-apa datang sama saya. Tapi tolong nanti ketika kamu udah ada cerita bahagia, balik lagi sama saya, ceritain lagi cerita bahagia itu. Jangan cuma datang pas sedih doang gitu. Akhirnya kemarin itu sebelum lebaran, sebelum puasa, dia datang lagi tuh pas saya live. Dia cerita kalau dia udah sembuh, gak
mutusin untuk ngelakuin hal yang nggak diinginkan tadi dan mau menikah. Dan sekarang dia udah menikah kemarin setelah Lebaran. Kan rasanya tuh kayak ternyata saya punya dampak yang cukup apa ya, membahagiakan buat diri saya sendiri sih, kayak gitu. Dari yang tadinya ngerasa nggak berguna, ternyata saya ada gunanya juga gitu. Kayak gitu sebentar. Tadi sebenarnya pertanyaannya terus habis jawabannya udah bagus kan, kayak mellow, suasana terbangun gitu. Tiba-tiba dia ngelawak gitu kan. Emang kayak gini sih. Tapi menurut aku emang itu suatu hal yang akhirnya membuat diri sendiri itu merasa senang juga. Bakalan kayak, oh ternyata padahal yang kita kasih sebenarnya kayak cuman saran kan. Kadang cuma didengerin saran doang loh. Iya, cuman saran dan didengarkan kan. Iya. Karena manusia tuh kadang emang kayak gitu menurut aku. Iya. Nggak cuman cowok doang, Tuh. bahkan perempuan pun ada gitu. Teman-temanku tipikal yang kalau misalkan mereka ada masalah juga ikutan mendem gitu. Tapi menurutku selama kamu punya teman, selama kamu punya orang untuk berbicara soal masalah kamu, lebih baik dikeluarkan kan. Tapi mungkin ada ini juga sih, kayak Merasa trust issue. ada trust issue, ada inner child yang mungkin tadinya jarang didengarkan, jarang dikasih kepercayaan, hingga akhirnya mereka lebih memilih untuk memendam. Betul. Soalnya dia mikir mungkin kalau diungkapin juga kayak nanti kayak dapat feedback yang nggak diinginkan. Bener, dapat feedbacknya mungkin yang Segitu doang. iya kayak kadang kan kayak segitu gitu doang. ya. Gua nih lebih berat masalahnya. Kayak langsung dibanding-bandingkan gitu. Dibanding-bandingin kayak gitu ya. Itu wajar banget kadang ada di sebuah pertemanan, karena menurut aku nggak semua orang itu adalah pendengar yang baik gitu loh. Nggak semua orang adalah pendengar yang baik. Mungkin orang itu bisa mendengarkan, tapi hanya ingin tahu. Ya, Bener, ada kayak gitu nggak sih? Kamu pernah merasakan gak? pernah. Pernah. Oke. Dan gak enak banget. Gak enak banget ya kalau misalkan cuman ingin tahu, terus habis itu sebenarnya itu nggak apa-apa gitu, karena akhirnya kita jadi membicarakan perasaan kita juga kan. Namun feedback yang kita inginkan tuh bukan itu gitu. Mungkin orang-orang bakal yang bilang kayak lo aja berekspektasi tinggi gitu. Iya. Cuman menurut aku itu bukan ekspektasi tinggi. Harusnya biar minimum aja kalau misalkan orang bercerita, ya walaupun emang kamu mungkin nggak tahu cara responnya kayak gimana, at least dihargai. Ya kan? Iya, betul. Gitu. Nah buat orang yang tadi kamu sempat bicarakan, semoga hidupnya bahagia selalu. Aku senang sekali karena ya itulah menurut aku ajaibnya kata-kata kan, ajaibnya kata-kata dan juga ajaibnya manusia. Kalau misalkan mau saling membantu dan juga saling mendengarkan, pasti ada aja cara dan jalan dia untuk keluar dari pikiran-pikiran negatif. Ih, jadi deep banget ya. Aduh. Jadi deep banget ya. Oke, nah tadi kamu ngomongin soal inner child. Betul. Di buku ini, di judulnya aja, Nak kamu gak apa-apa kan? Nah itu kan biasanya disampaikan kepada orang yang lebih tua ya, dari orang yang lebih tua. Dari orang tua gitu. Aku merasa bingung sebenarnya tadi pas awal kayak, perasaan kamu masih muda gitu kan. Aku sempat stalking kamu kan, masih muda gitu. Masih muda? Ya iya, maksud aku muda dong. Muda dong. 27 itu muda? Muda menurut aku. Oh iya. Tua kan maksud, kalau tua tuh kan 40 lanjut kan, 40 50 lah gitu. Itu menurut aku udah tua. Kalau misalkan 20 tuh masih muda karena aku juga 20-an. Aku juga 20-an. Terus aku ngelihat, ini setelan Mas Koko ganteng mah Jaksel abis gitu. Terus habis itu ini Nak kamu gak apa-apa kan? Apa ini gitu. Aku penasaran juga. Kenapa akhirnya memutuskan untuk menerbitkan buku pertama dengan judul Nak gak apa-apa kan? Karena mungkin lebih isi buku ini tuh lebih banyak membahas tentang inner child saya. Jadi sosok anak kecil yang ada di dalam diri saya. Dan pertanyaan ini tuh kayaknya nggak semua orang dapetin deh. Relate lagi. Kakaknya
kakaknya. Kakak saya. Oh, Kak Andini maksudku. Kak Andini kapan terakhir kali dikasih pertanyaan ini sama orang tuanya? Mama sorry tapi jarang lagi mama. Terakhir kali? Kayak waktu jatuh, tapi itu udah lama banget. Pas kecil? Pas kecil kayaknya. Sekarang kan udah ya lumayan besar, paling kalau misal kalau sakit-sakit atau kenapa paling kamu kenapa gitu. Cuman lebih ke kamu kenapa terus habis itu nyecer kan biasanya. Iya benar. Kamu kenapa? Oh begini gitu kan. Kadang kita cerita mungkin emang pengen ngeluarin aja gitu. Oh aku habis begini. Terus habis itu mungkin respon orang tuanya nggak terlalu baik kan gitu. Terus habis itu kata-kata nak kamu nggak apa-apa kan ini emang cukup jarang kalau aku dengar. Kalau kamu? Kapan ya? Saya lupa. Ya, tapi pernah. Lupa. Pernah. Bukan pertanyaan ini sih. Maksudnya kayak ditanyain baik-baik aja nggak gitu. Pas beberapa hari lalu lah. Beberapa hari lalu. Oh, orang tua tuh di kampung minta telepon. Saya jarang ngangkat teleponnya soalnya. So ini sibuk mungkin aja. alasan kenapa ibu kamu jarang nanya kamu gak apa-apa kan gitu. Gak juga sih. Gak juga. Oke. Ada lah. Tapi nggak mau saya ceritain terlalu dalam juga. Oke, nggak apa-apa. It's okay. Jadi terakhir mungkin beberapa hari lalu kamu nanya, mama kamu nanya baik-baik aja. Oke. Ya. Gimana perasaannya waktu ditanyakan seperti itu? Apalagi cowok. Kadang cowok tuh jarang. Saya berbohong. Oh, kamu berbohong. Aku berbohong. Aku pun percaya. Iya, ya berbohong lah. Baik-baik aja gitu. Padahal mah ya sebagai seorang yang baru pertama kali lagi merasakan yang namanya hidup di kota orang, benar-benar sendirian, cukup ngerasa sedih aja sih gitu. Dan FYI. Oke, for your information. Satu baru nulis buku ini tuh emang pas malam-malam awal-awal saya di sini kan. Awal-awal saya di Jogja. Pertama kali lagi, benar-benar ngerasa sendiri. Jadi tulisnya tuh setiap malam. Benar-benar pas. Kalau malam emang cocok kan buat overthinking, Kak. Betul. Nah, itu saya tulis aja di sini. Di buku ini. Jadi kalau kakaknya baca ini bakal kerasa banget, apalagi bagian awal. Bagian-bagian awal emang mungkin bagian-bagian yang kayak ini baru awal nulis, terus karena merasakan kesendirian itu yang kau bilang karena merantau, jadi kayak terenyuh banget nih di sini gitu kan. Benar-benar sendirian gitu. Temennya cuman langit-langit gitu. Temennya cuma bantal, cicak gitu. Nggak cicak juga ya. Terus bis itu setelah kamu nulis nak kamu gak apa-apa kan ini, apa yang kamu harapkan setelah kayak mungkin ini nanti pas rilis kamu bakal kasih ke orang tua kamu kah? Enggak sih, why? Kenapa? Mungkin saya akan ceritain aja. Kemarin itu jarang-jarang saya telepon duluan. Semalam tuh pas mau berangkat di Klaten, saya coba telepon dulu, minta restu. Minta restu sama ibu biar bukunya ini bermanfaat dan berguna buat orang-orang yang selalu ngerasa kesepian, selalu ngerasa sendirian, overthinking banyak hal tentang cinta, tentang keluarga, tentang masa depan. Kan overthinking gak melulu tentang cinta ya, Kak. Betul. Bisa tentang keluarga juga banyak. Intinya semoga bisa bermanfaat aja sih buat orang banyak, dan harapanku ya buat yang nanti baca ini bisa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Tapi sebelumnya sebenarnya mencapai 30 itu emang banyak overthinkingnya. Ya apalagi di 20 ke atas. 20 ke atas ya, 25 ke atas lah mungkin. Kalau 25 ke bawah mungkin masih start karir, fresh graduate. Kalau misalkan 25 ke atas pasti banyak bahan overthinkingnya kan.
dari keluarga, percintaan, dan juga pekerjaan mungkin ya. Apa hal yang paling kamu overthinkingin? Overthinkingin tentang masa depan sih. Tentang masa depan yang Ini sebenarnya mau kayak gimana? Di usia yang sekarang, kok belum jadi apa-apa? kamu merasa masih belum menjadi apa-apa. Terus overthinking tentang gimana caranya agar bisa melawan rasa takut hidup sendirian. Soalnya alasan saya pindah ke Jogja juga karena emang melawan rasa takut itu. Dari rumah, kan lama juga di rumah, kayak ngerasa jadi beban juga. Udah di usia sekarang belum jadi apa-apa. Terus ada 2 saudara saya juga, ada kakak, ada adik. Semuanya masih di rumah. Kayaknya di rumah terlalu banyak beban. Jadi dari kadang ada pertengkaran. Kan saya ngerasa salah satu alasan pertengkaran itu adalah saya yang masih di situ. Hingga akhirnya saya ya udah deh ngelawan rasa takut. Saya nggak apa-apa hidup sendirian di Jogja. Benar-benar sendiri, nggak ada temen, nggak pas tempat kerjaan juga nggak ketemu apa ya. Biasanya kan kalau dari kampung terus ke kota, minimal di kota itu ada teman di pekerjaannya. Saya benar-benar ngerasa benar-benar ngelawan rasa takut sendirian itu gitu. Begitu sih. Tapi kamu sekarang udah menjadi content creator dan juga sekarang seorang penulis. Menurut kamu apakah itu sudah menjadi pencapaian baru buat kamu atau masih kayak gue ternyata masih segini nih, harus ada yang gue capai lagi? Kalau kakaknya bilang saya content creator, penulis, mungkin saya selalu menganggap diri saya manusia biasa. Saya nggak nganggap saya content creator, saya nggak nganggap saya seorang penulis. Mungkin kalau nulis ini jadi bahan saya aja buat ngebantu orang ngelawan rasa takut tadi gitu. Dan pencapaian, kalau pencapaian saya sebenarnya ingin hidup tenang aja dengan apa yang saya miliki saat ini. Kayak gini, kalau sekarang saya udah punya ini, ya saya juga bersyukur. Udah bisa ngebantu orang juga bersyukur gitu. Oke. Jadi kalau pencapaian nanti saya nggak terlalu mikirin deh sih sekarang. Oke. Dan menurut kamu untuk menjadi manusia yang apa-apa, Apa-apa dalam tanda kutip? dalam tanda kutip, karena kamu merasa belum menjadi apa-apa dan kamu merasa diri kamu hanya seorang manusia biasa, untuk mencapai apa-apa itu menurut kamu sendiri harus gimana? Apa yang harus saya lakukan? Betul. Atau menikmati hidup setiap harinya kah? Iya mungkin. Tapi saya setiap pagi sekarang kayak mencoba menikmati hidup. Kayak di depan kosan duduk sambil sebat ngerokok. Terus alas kaki dilepas, duduk, kaki ditempelin ke tanah sambil menikmati gitu. Kayak itu udah cukup sih. Cuman kalau merasa nggak jadi apa-apa karena memang belum bisa membanggakan orang tua aja sih gitu. Itu menurut aku adalah kekhawatiran terbesar seorang anak. Dimana kita kayaknya hanya menjadi manusia yang gue udah gapai ini, gue udah ngerjain ini, tapi gue merasa kurang membahagiakan orang tua tuh. Dan padahal orang tuanya juga nggak nuntut apa-apa, ya nggak sih? Iya juga sih. Cuman sebagai seorang anak pengen gak sih ngebahagiain orang tua? Bener, kayak orang-orang lain. Mungkin kalau misalkan ngeliat pencapaian orang lain kayak si A udah bisa ngeumrohin orang tuanya gitu ya. Itu pasti dorongan dari diri sendiri pengen kan, pengen kayak gue mau untuk mencapai sana gitu. Dan semoga, aku berharap
sesegera mungkin kau bisa bakal mencapai itu, membahagiakan orang tua dan juga tentu saja membahagiakan diri sendiri. Membahagiakan diri sendiri, membahagiakan orang yang nanti beli buku ini. Benar. Nah, kamu gak apa-apa kan? Gitu. Karena kamu gak apa-apa kan ini menurutku harusnya dekat dengan para pembaca ya. Apalagi kamu bilang tadi, kapan terakhir kali kamu ditanya oleh orang tua, nak kamu gak apa-apa kan? Apalagi setiap manusia pernah jadi seorang anak kan. Betul. Setiap orang pernah menjadi seorang anak, bahkan orang tua kita pun pernah jadi seorang anak. Iya. Jadi ini relate untuk dari usia yang mungkin 14 tahun sampai 50 tahun ini masih relate. Mungkin nanti orang-orang yang misalkan baca 50 tahun kayak, oh iya juga ya, ini perasaan yang ingin saya sampaikan, ini perasaan yang kayaknya dulu memang saya rasakan gitu. Dan saya mau dimengerti dengan cara sedemikian rupa. Tapi satu rekomendasi, satu lagu yang belakangan ini sering kamu dengerin, atau mungkin lagi pas kamu baca kamu nulis ini kamu dengerin terus, apa? Saya lebih ke suka dengerin ini sih. Kalau lagi bener-bener ngedown itu lagu Rehat punyanya Kunto Aji. Iya, Kunto Aji, aku tahu lagi. Yang tenangkan hati. Oh oke. Sekarang kita jadi acara menyanyi Semua teman-teman. ini bukan salahmu gitu. Oke. Kamu berarti tadi punya kakak ya? Nah kalau aku sulung. Anak satu-satunya. Bukan. Oh, sungkanan. Sulung kan bukan anak satu-satunya, itu tunggal. Oh ya, sorry. Anak terakhir. Pertama. Oh, anak pertama. Aku yang pertama. Jadi kalau misalkan tadi sebenarnya aku sudah baca, tapi nanti aku bakalan baca-baca lagi yang kayak apakah ini akan relate dengan segala beban dan pundak yang banyak memikul hal-hal dan ekspektasi keluarga ini. Iya. Menurut kamu bakalan relate nggak? Bakalan relate sih. Bakalan. Ini relate untuk siapapun yang Bakalan pernah relate. jadi seorang anak. Oke, menarik banget ya teman-teman. Mungkin sehabis ini aku bakalan lanjut untuk Check out. ya betul, check out. Tentu saja bakal lanjut check out. Jangan lupa untuk membeli bukunya di toko online kesayangan kalian dan jangan yang bajakan gitu. Iya, Ayo, jangan dong. kita promosikan untuk Jangan beli yang bajakan. nah betul. Oke, di buku ini aku kepo deh. Ada berapa bab? Ada 5 bab. Ada 5 bab. Bab dari 5 bab itu yang mana yang paling kamu suka? Bab 1. Bab 1 itu tentang ibu bapak. tentang ibu bapak. Boleh nggak sih aku kayak mau tahu kutipan yang kayaknya kamu paling suka banget di bab 1? Dibaca nih, dibuka nih. Boleh. Aku tumbuh di lingkungan yang mereka selalu menganggapku gak bisa apa-apa. Jadi maaf kalau aku selalu ngerasa kalah dalam hal apapun. Aku hanya ingin didengar. Ya, hanya ingin didengar. Aku hanya seorang anak yang selalu gagal. Selalu kalah dalam setiap permainan. Aku disudutkan. Aku dijatuhkan. Bahkan untuk bermimpi pun aku gak diperbolehkan. Aku capek karena aku ada, Bu. Ibu tahu seberapa banyak doa yang aku harap dikabulkan agar ibu bangga punya anak kayak aku. Bapak, tak perlu kau tanyakan apakah aku baik-baik saja atau tidak, karena kau tak pernah melakukan itu. Bagimu, aku harus menjadi seorang yang kuat dan tak kenal lelah. Oh, tepuk tangan dulu teman-teman. Aku ikutan sedih. Sumpah. Boleh tisu? Tidak, teman-teman. Jadi setiap baca bab ini tuh emang berat banget. Soalnya aku mau ikutan nangis, tapi kalau nanti ikutan nangis karena aku perempuan, tacapnya susah kan? Ini real. No gimmick ya, no gimmick ini sumpah dah. Nah gimana teman-teman ini mungkin teman-teman kalau ikutan dengar tadi dan baca bakalan ngerasa kayak oh iya ya, aku adalah seorang anak yang
mungkin belum banyak menang di kehidupannya gitu. Mungkin juga kadang tidak dipertanyakan kondisinya gitu loh. Dan juga mungkin papa juga adalah figur yang kelihatan kaku gitu. Jadi kerasa kayak oh anak saya biasa-biasa saja gitu. Padahal dalamnya entah remuk, entah hancur, Iya. entah apapun itu. Semoga teman-teman yang dengerin ini di kemudian hari ketika jadi ayah ataupun ibu bakalan sering mungkin ngecek kondisi anaknya. Iya. Karena sesimpel nak kamu nggak apa-apa kan, mungkin Pernah nggak sih bakalan kepikiran kalau nanti misal seorang anak jadi misal Kak Andi nih jadi seorang ibu, mau jadi seorang ibu atau orang tua yang intinya pola asuhnya nggak sama kayak yang sekarang gitu. Pernah nggak kepikiran gitu? Tentu saja aku bersyukur karena mama papaku lumayan support, walaupun emang mereka bukan orang yang WA banget alias word of affirmation. Tapi mungkin ada beberapa bagian yang kayaknya kalau misalkan aku nanti jadi ibu dan orang tua, aku harus perbaiki gitu. Karena menurutku orang tua yang sadar dengan kondisi anaknya itu sebuah privilege untuk anak. Betul. Gak semuanya orang tua prihatin atau mungkin selalu ngecek kondisi anaknya. Kadang ngelihat anaknya kayak oh ya udah dia mah makan gitu, baik-baik aja gitu kan. Oh dia mah udah bisa jalan ke sana kemari gitu, udah bisa keluar ke sana kemari gitu. Oh oke, anak gue sehat-sehat aja gitu. Mungkin dia juga nggak tahu kalau misalkan itu adalah bentuk dari distraksi kan. Makanya kalau nanti aku jadi seorang ibu dan aku kan lumayan aware ya sama mental health. Mungkin komunikasinya bakalan aku benerin. Kalau kamu, karena mungkin bentar lagi bakalan jadi ayah, ya bentar lagi jadi ayah, jodohnya aja mana? Kayak jodohnya udah ada belum? Ada. Oh ada. Di Lauhul Mahfuz. Astagfirullahaladzim, saya nanya beneran kan? Kalau itu mas saya juga ada kan? Iya. Belum. Oh belum. Belum kelihatan ya. Saat ini masih jomblo. Jadi ya pasti selalu punya keinginan untuk jadi orang tua yang lebih baik kan. Maksudnya cara asuhnya mungkin, cara ngedidiknya mungkin, intinya ya maulah punya anak dengan punya anak yang nggak kurang rasa kasih sayang gitu. Nah teman-teman, tadi kita udah ngomongin yang bikin mewek-mewek, tentu saja. Tapi aku pengen ngomongin juga tentang bab kayaknya yang bakalan seru juga. Iya. Di sebenarnya bab-bab di buku Mas Koko Ganteng ini sebenarnya lucu-lucu loh teman-teman. Ada bab pertama itu Pak Bu andai saja kalian tahu. Terus yang kedua harus patah dulu untuk bisa tumbuh. Yang ketiga dia yang kuanggap rumah. Siapa yang peduli dan ini untukmu. Dia yang kuanggap rumah. Sebenarnya tentang apa? Kayak biasanya kalau rumah tuh nyambungnya ke relationship ya. Iya. Rumah. Iya, ke relationship. Jadi ketika ngerasa sendiri terus hadirlah seseorang yang jadi pendengar. Jadi lebih berani tuh cerita-cerita sama dia. Cerita banyak. Ketika hari ini ngapain aja ceritain tuh. Dan tapi endingnya selalu ini sih Kak. Kenapa? Selalu berakhir KCJ. dengan sad ending. Berarti KCJ. Apa tuh? Kisah cinta jelek. Kamu berarti korban KCJ, kisah cinta jelek. Iya. Kayak selalu gagal aja gitu. Menurut kamu gagal kenapa? Nggak tahu. Gak tahu. Emang gimana ya? Perasaan nggak jelek-jelek amat sih. Bener, orang kan Mas Koko ganteng. Gak jelek-jelek banget kan teman-teman. Atau karena mungkin Kurang pede. si ceweknya
ngerasa cerita mulu? Enggak kan harusnya mah. Apa? Gimana? Jadi ceweknya ngerasa kamu cerita mulu. Tapi kan dia yang itu kan. Enggak sih. Ya intinya tuh dia datang terus hadir terus Hilang. tiba-tiba kan udah beberapa kali lah ngalamin punya rumah. Yang pertama nggak dapat restu. Yang kedua HTS. Oh. Yang ketiga Yang ketiga? deket. Heeh. Mulai tuh tumbuh ternyata udah punya Udah punya pacar? Apa udah punya suami? pacar dong. Kita Masa nggak punya ada yang semua? tahu kan? Kita nggak ada yang tahu. Kali aja dia main gila kan, nggak tahu kita. Oh, berarti yang pertama tidak direstui. Yang ini berarti teman-teman KCJ-nya udah 3 kali. Iya. Kisah cinta jeleknya udah 3 kali nih. Udahlah, yang pertama tidak direstui, yang kedua HTS, yang ketiga ternyata aslinya udah punya pacar gitu kan. Kamu hanyalah cadangan gitu. Seperti lagunya Titu. Gimana tuh lagunya? Aduh, yang cadangan tuh kayak gimana ya? Yang cadangan tuh lagunya Titu kayak gimana? Dan aku sudah pernah bilang pacarku bukan cuma kamu saja. Jadi di setiap hubungan ini karena kamu merasa kayak jadinya gagal terus. Jadi itulah yang membuat bab ini dinamakan Kukira Kau Rumah. Kukira Kau Rumah. Dia yang kau anggap rumah. Dia yang kuanggap rumah. Tapi Dia ini lebih ke yang terakhir. Yang terakhir. Yang terakhir yang tadi. Yang ternyata punya itu. Semoga aja nggak nonton ya. Nggak bakal saya masukin juga ke TikTok ini. Kalau misalkan nonton, Oh iya. Ya nggak apa-apa. Semoga kamu baik-baik aja sih. Tapi apa yang di bab berapa itu? Bab 3 ini yang kamu highlight dari dia yang kamu kira rumah itu? Dia yang kuanggap rumah. Wait. Benar. Apakah perasaan kamu saat lagi senang-senangnya, lagi nyaman-nyamannya, apa ternyata dia ada yang punya? Aduh. Langsung menghela nafas gitu. Tarik nafas panjang itu. Tarik nafas panjang dulu. Tarikan nafas cukup menjelaskan sebenarnya. Tarikan nafas berat lagi juga tadi. Gitu kan. Itu sudah memberitahu kita bahwa memang itu mungkin adalah level terjeleknya Mas Koko Ganteng dalam menjalani sebuah hubungan, teman-teman. Astagfirullah, istighfar ya Allah. Nih. Kamu jangan pergi ya. Sama aku terus. Kita tumbuh bareng-bareng, kataku. Padahal aku tahu itu hanya akan membuatku kembali terluka. Aku hanya jadi yang kedua asal kau tahu. Namun aku selalu bilang, gak apa-apa. Pertanyaanku, kenapa sesuatu yang ditakutkan sering kali terjadi? Ketakutan akan kehilangan misalnya. Akhirnya beneran Kok kehilangan. melamun? Apakah editor kami juga relate? Dia langsung melamun loh. Dia langsung melamun gitu kan. Langsung, aduh. Langsung zoning out, langsung mikirin kayak, wah saya pernah juga lagi gitu. Saya pernah juga lagi. Tapi menurut kamu rumah itu apa? Rumah itu menurutku adalah tempat nyaman untuk pulang ketika kita ngerasa capek dari banyaknya hal di dunia yang membuat isi kepala penuh. Oke. Dan dia bisa jadi tempat ternyaman untuk berbagi cerita, menjadi teman tumbuh bersama. Walaupun akhirnya hilang. Kan ini definisi rumah ya. Rumah yang saya harapkan tuh. Ini rumah yang diharapkan ya. Tapi kamu pernah tahu gak sih, ada yang ngomong, bahkan musisi, Siapa? Masal Priadi, dia adalah salah satu musisi yang aku suka juga. Dia tuh pernah bilang, Gimana? rumah itu sebenarnya bukan di orang, Terus? tapi rumah itu adalah kamu sendiri. Langsung merenung gitu, langsung kasih merenung gitu. Son, tahu nggak son yang kayak kecil-kecilan dulu ya guys ya.
kita usahakan rumah itu. Ya kita. Nah, sebenarnya katanya beliau, rumah itu sebenarnya bukan di orang, tapi rumah itu adalah kamu sendiri. Karena kau pernah gak merasa waktu kamu berada di suatu hubungan yang nyaman, terus yang tadinya kamu merasa nyaman dengan diri sendiri, terus habis itu akhirnya dia datang ngasih kenyamanan baru, terus sampai akhirnya setelah dia pergi kamu ngerasa kayak kok hampa banget ya? Karena terlalu berlebihan juga sih. Oh, terlalu bucin juga. Berlebihan ngasih rasanya. Oh, berlebihan. Harusnya emang kayak gitu bener. Ngasihnya jangan semuanya sama dia. Ada sebagian untuk kita. Aku suka karena dia dapat poinnya. Sebenarnya mirip-mirip juga sama yang dibilang Masal. Masal tuh bilang kalau misalkan kamu dalam suatu hubungan, anggaplah memang hubungan itu kalian membangun rumah gitu. Ya. Tapi pada awalnya itu pun rumah kamu gitu. Kamu yang mempunyai rumah itu. Ketika dia datang, dia ngasih kamu kenyamanan, dia naro apapun itu di rumah kamu. Anggaplah dia mendekor rumah kamu sebaik-baiknya, seapik-apiknya. Tapi setelah dia pergi, membawa semua isi dari rumah itu, kamu merasa hampa. Harusnya kamu masih punya sebuah space sebelum kamu akhirnya mengizinkan dia untuk mendekorasi rumah kamu. Dan energi itu yang dipakai buat kamu nanti misal dia emang udah pergi. Jadi kamu masih punya space untuk diri kamu sendiri setelah dia pergi gitu. Ya sebenarnya sama kayak yang diucapin dan di bukunya Kashifa kemarin. Kita harus punya ruang untuk kekecewaan. Oh iya benar. Makanya itu KCJ atau kisah cinta jelek harusnya memang udah diantisipasi. Menurut kau ganteng? Ya itu tadi. Jangan terlalu berlebihan aja sih. Minimal kita punya space untuk. Ya sekarang lebih ke mencintai diri sendiri aja dulu deh. Capek mikirin mencintai. Gak mau itu ya. Tapi buat si yang terakhir ini, kira-kira kan tapi kan masih pacar kan, belum suami kan? Sebagai seorang laki-laki, pantang untuk merebut milik orang lain. Enggak, tapi kalau misalkan sudah putus. Gimana Ada ya? gak ya kesempatannya? Gak ada ya? Ya gimana ya, selalu Itu ada aja. kesempatan. Oh, selalu ada kesempatan. Cuman mungkin ketika balik lagi rasanya udah nggak sama. Oh, Bener nggak? benar. Mungkin ketika kita biasanya tuh emang kayak gitu sih. Ketika kita udah mencoba untuk move on, udah mulai lupa, udah mulai nggak inget lagi, tiba-tiba, halo apa kabar? Mau ngapain nagih utang? Taunya pinjol ya? Pinjol. Taunya pinjol. Taunya pinjol. Oh, Reed. Itu tadi soal bab 3. Soal sebuah relationship yang kukira kau rumah. Soal dia yang kuanggap rumah. Dia yang Tapi kalau soal bab 5 ini untukmu, itu diperuntukkan untuk siapa? untuk pembaca. Oh, untuk membaca. Untuk pembaca. Oke, untuk membaca. Seru karena mungkin pembaca juga bakalan kepo kali ya dan penasaran. Soalnya apa yang kamu sampaikan untuk para pembaca ini? Karena kamu bilang buku ini mengandung emosi yang kayak roller coaster. Naik turun gitu. Di akhir kamu taruh bab yang didedikasikan untuk membaca kamu. Itu apa isinya? Isinya tentang kayak penyemangat aja untuk orang-orang yang kayak tadi ngerasa kesepian gitu. Oke. Jadi aku harap emang buku ini tuh bisa nggak cuman sekedar dibaca doang, tapi benar-benar masuk ke ke pikiran mereka, terus bisa mungkin ini bisa jadi pelajaran buat kalian biar nggak jatuh ke lubang yang sama kayak saya gitu. Dan kata-kata yang
Mungkin saya bacakan kalimat terakhirnya aja kali ya. Boleh. Nih untuk para pendengar atau yang baca buku ini. Saya aslinya humoris ya. Aku percaya kamu aslinya humoris. Aku percaya. Iya. Sisi lain Mas Koko ganteng. Oke. Silakan lanjut. Naikkan dulu. Musik Mas. Kan sebenarnya tanpa dia kasih tahu kan editor kita udah tahu ya. Nanti dia ngasih musik nih di sini nih. Kasih backsound nih, kasih backsound. Saat orang terdekatmu nggak ada, saat kamu ingin bercerita, ada aku yang siap mendengarkanmu. Daripada mendengarkan mulut mereka, lebih baik mari kita beranjak lalu buktikan bahwa mereka nggak benar-benar tahu apa yang sedang kau usahakan. Mereka nggak tahu berapa malam yang kau lewati. Mereka nggak tahu berapa banyak lampu kamar yang jadi pendengar setiamu saat suara tangismu hampir tak terdengar. Mas Koko ganteng. Mbak, Apaan ini? kak. Katanya humoris, taunya ternyata puitis. Jangan salah. Yang humoris itu malah itu cara mereka menutupi luka. Oh. Bukan seperti itu. Jadi membiarkan ironi menjadi komedi. Ya. Nah, tapi kamu sering gak kayak gitu? Gimana? Nah, tapi Mas Koko ganteng. Dalam. Waduh, Aduh. pernah nggak ironi jadi komedi? Iya. Pernah. Pernah. Yang tadi on KCJ kan sebenarnya sakit waktu itu. Oh. Cuman sekarang kita ketawain aja. Oh, sekarang kita ketawain aja ya. Ketawain. Nanti nangisnya malam. Nanti pas ngeliat atap-atap lagi, pas ngeliat cicak tuh. Lihat foto. Paling di apa? Album privat. Oh. Ngeliat. Emang belum dihapus? Langsung abis ini tet gitu kan. Udah, disensor. Tidak boleh, teman-teman, tidak boleh. Oce. Kakak lagi. Mas. Adeknya. Oh, adeknya. Adeknya Firsa Besari. Iya. Adeknya Firsa Besari. Menurut kamu buku ini bakalan diterima oleh teman-teman online kamu atau tidak? Ekspektasi manusia selalu tinggi ya. Oke. Tapi saya sekarang mencoba menguranginya Oke. biar nggak terlalu sakit nanti. Cuman usaha selalu ada sih. Udah saya coba post di TikTok, di IG. Dan alhamdulillah responnya cukup baik ya. Oh, responnya cukup baik. Tapi kan respon yang baik belum tentu berakhir dengan baik juga. Betul, aduh. Jadi kita tunggu aja nanti Oke. daripada nebak-nebak. Jadi kita bakalan tunggu ada berita ini cetak ulang. Amin ya Allah. Amin kan ya nggak apa-apa amin. Mas editor langsung diputerin lagu opik. Masih usaha nyulitin editor, kasihannya editor saya, ya Allah. Oke deh. Terakhir, kalau misalkan ada satu hal yang ingin diwujudkan setelah merilis buku ini, apa? Impian. Boleh. Saya mau ini sih. Mau ngajak Naik gunung. ibu, bapak, Oh, adik, kakak umroh. Umroh, amin. Amin, udah itu aja cukup. Itu awal yang paling diinginkan sih. Oke. Jadi semoga Mas Koko ganteng bakalan mewujudkan impiannya. Amin. Entah itu apapun yang kamu bilang tadi, ingin mencintai diri sendiri, ingin survive dengan kesendirian yang sedang kamu jalani sekarang. Terus habis itu umrohnya juga bisa dikabulkan ya, semoga. Makanya teman-teman kalau misalkan kalian pengen beli buku, nak kamu gak apa-apa kan, silakan dibeli, ditolong nih. Tolong Enggak lagi. dong. Enggak dong. 300.000 eksemplar terjual. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Bahkan
Lebih dari itu kalau bisa ya. Amin. Nah teman-teman, buku ini bakalan rilis sebentar lagi. Tanggal berapa? Tanggal 7. Tanggal 7 Juni. Betul. Tanggal 7 Juni. Dan kalau misalkan nanti beli, ada yang dapat tanda tangan kamu nggak? Ada nggak? Aku mau tanda tangan kamu. Kalau Tim belinya, fans Mas Koko Ganteng. kalau pre-order dari tanggal 7 sampai tanggal 11 Oke. nanti masih bisa dapetin tanda tangan saya sekaligus ini surat spesial. Oh ada surat spesial. Iya, Aku mau dapat surat. besok di check out. Padahal kan pengennya orang dalam ya. Waduh. Masih aja disuruh, Enggak. aja disuruh check out. Orang dalam. Kekuatan orang dalam nggak berfungsi di sini ya. Mohon maaf. Orang dalam tidak berfungsi, ini saya mah butuh duit. Oke, ini bakalan rilis tanggal 7 Juni. Itu mulai PO. Mulai PO. Mulai PO. Mulai pre-order tanggal 7 Juni 2024 teman-teman. 7 sampai 11 Juni. Kalian boleh check out ini di toko online kesayangan kalian. Bisa kalian dapetin di Republik Fiksi, Bumi Fiksi, JDA Bookstore, dan juga toko-toko online lainnya. Jangan lupa kalau kalian pengen beli buku ini, tentu saja pastikan itu yang original, jangan beli yang bajakan. Oke, satu kata terakhir dari Mas Koko Ganteng untuk teman-teman semua. Satu kata kan? Ya, Satu kata apa kalimat? kata aja lah. Kalimat kepanjangan. Kata aja lah. Kata. Kalimat aja deh. Kok dia ngatur ya, kan tadi yang nanya. Oke, boleh kalimat. Ini kalimat. Terima kasih sudah tetap hidup. Terus jangan pernah berhenti. Intinya jangan berhenti sebelum waktunya. Bahagia selalu. Oke. Udah. Editor jangan lupa yang tadi ditulis di bawah. Udah. Nah teman-teman, Mas Koko Ganteng masih jomblo, IG-nya bisa kalian kepoin tentu saja. Di-follow Bukunya aja bisa dulu, kalian di-follow. Oh boleh di-follow, Iya. boleh di-follow. Jangan di stuck doang, terus habis itu cewek bukunya jangan lupa. Oke teman-teman, kita udah di akhir acara. Terima kasih untuk Mas Koko Ganteng yang hari ini udah nemenin aku ngobrol-ngobrol. Seru sekali, walaupun abis ini kalian bakal ngeliat ada Firsa Bersari terus dan lain sebagainya. Tadi ada di sini ya. Seru banget karena banyak sekali hari ini bintang tamunya. Oke. Tidak lupa ya, karena Mas Koko Ganteng masih jomblo, jadi kalian bisa stalk, kalian bisa follow. Jangan takut kalian kecewa karena Mas Koko Ganteng beneran Koko Ganteng. Dan jangan lupa di check out kalau kalian mau tahu dan kepoin soal bukunya. Pre-order dari tanggal 7 sampai 11 Juni 2024 kalian bisa dapetin di toko-toko buku online kesayangan kalian, yaitu Republik Fiksi, Bumi Fiksi, JDA Bookstore, dan juga toko-toko online yang menjual buku-buku ori lainnya. Jangan lupa selalu mendukung buku original dan jangan membeli buku bajakan. Oke semuanya, terima kasih Mas Koko Ganteng, dan juga sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu mengelilingi kota.